Indonesia, sebuah negeri dengan kekayaan alam yang melimpah, populasi yang cukup besar, dan memiliki sejarah yang panjang. Tapi tahukah kamu, di balik gemuruh pembangunan dan pergantian rezim, ada sebuah pola tersembunyi dalam ekonomi kita. Sebuah cetak biru yang memastikan segelintir orang selalu keluar sebagai pemenang, tak peduli siapa yang sedang berkuasa atau krisis apa yang sedang melanda. Video ini bukan tentang konspirasi, melainkan analisis sejarah ekonomi. Kita akan menelusuri bagaimana cetak biru ini terbentuk dari masa Orde Lama, menguat di Orde Baru, hingga bertransformasi di era reformasi. Sejarah ekonomi Indonesia tak bisa lepas dari perjuangan untuk merdeka dan membangun bangsa. Namun, sejak awal, pondasinya pun sudah memiliki celah. Laporan dari berbagai lembaga, termasuk Oxfam, secara konsisten menyoroti salah satu ketimpangan kekayaan terparah di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada apa yang kita sebut sebagai cetak biru ekonomi. Ini adalah serangkaian mekanisme dan struktur yang terus-menerus mengalirkan kekayaan ke tangan yang sama. Mari kita selami dimulai dari era yang sering dilupakan. Meskipun cita-cita Orde Lama adalah sosialisme Indonesia yang adil, kenyataannya bibit-bibit pola ini sudah mulai tumbuh. Setelah kemerdekaan, negara mewarisi dan mengelola banyak aset dari Belanda. Namun, banyak sekali keterbatasan modal dan keahlian yang membuat negara harus seringkali menggandeng pihak swasta. Disinilah muncul fenomena kapitalisme Alibaba atau benteng. Pengusaha pribumi yang punya kedekatan dengan birokrasi seringkali mendapat fasilitas dan izin istimewa untuk berdagang atau membangun usaha. Meski bertujuan memberdayakan pribumi, tak jarang mereka hanya menjadi peminjam nama bagi perusahaan non-pribumi yang punya modal. Ini adalah bentuk awal dari rent seeking, di mana akses kekuasaan menjadi kunci keuntungan, bukan murni inovasi atau kompetisi. Jadi, sejak awal, kedekatan dengan pusat kekuasaan sudah menjadi komoditas berharga untuk mengakumulasi kekayaan. Namun, pola ini benar-benar menguat dan terinstitusionalisasi di era Orde Baru. Dengan stabilitas politik yang ketat dan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pintu dibuka selebar-lebarnya untuk investasi asing dan domestik. Tapi, ada harga yang harus dibayar. Pemerintah Soeharto mengeluarkan izin-izin konsesi sumber daya alam yang masif seperti hutan, tambang, perkebunan kepada segelintir perusahaan yang mayoritas terafiliasi dengan keluarga cendana atau lingkaran kekuasaan. Ini adalah mekanisme rent seeking terbesar. Kita juga menyaksikan lahirnya konglomerat besar yang mendapat fasilitas luar biasa, monopoli impor, keringanan pajak, hingga subsidi besar-besaran. Istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi identik di era ini. Bank-bank negara menyalurkan kredit yang fantastis tanpa pengawasan ketat yang pada akhirnya memicu krisis moneter
1998. Disinilah cetak biru ini menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Meskipun ekonomi hancur, para konglomerat yang diuntungkan selama puluhan tahun tetap berhasil menyelamatkan aset mereka, bahkan melalui skema rekapitalisasi bank yang dibiayai utang rakyat. Reformasi 1998 membawa harapan besar. Demokrasi kembali, korupsi diberantas dan otonomi daerah digulirkan. Tapi, apakah cetak biru itu hilang? Sayangnya, ini hanya bertransformasi, beradaptasi dengan sistem yang lebih demokratis. Oligarki yang sebelumnya bergantung pada suatu pusat kekuasaan, kini menyebar dan berinvestasi di berbagai partai politik. Dana kampanye yang besar serta biaya politik yang mahal membuat para politisi bergantung pada sponsor-sponsor dari para pengusaha besar. Hasilnya, kebijakan publik mulai dari izin usaha, regulasi pertambangan hingga proyek infrastruktur seringkali menguntungkan segelintir kelompok ini. Otonomi daerah yang seharusnya mendekatkan pelayanan malah membuka keran-keran rent seeking baru di tingkat lokal. Fenomena land grabbing atau perampasan lahan untuk perkebunan sawit atau pertambangan seringkali melibatkan kolusi antara elit lokal dan pengusaha besar, mengorbankan masyarakat adat dan lingkungan. Bahkan, UU Cipta Kerja yang konon untuk mempermudah investasi dikritik karena dianggap lebih mempermudah eksploitasi dan melemahkan perlindungan buruh serta lingkungan demi kepentingan segelintir investor besar. Jadi mengapa segelintir orang ini selalu menang? Ada beberapa pilar utama dalam cetak biru ini. Yang pertama, akses ke kekuasaan. Kedekatan elit politik baik melalui koneksi pribadi atau donasi politik. Yang kedua, kontrol atas sumber daya. Mendapatkan konsensi atau monopoli atas sumber daya alam atau sektor vital. Yang ketiga, kemampuan melobi. Mampu memengaruhi pembentukan undang-undang dan regulasi agar berpihak pada kepentingan mereka. Yang terakhir, adanya celah hukum atau lemahnya penegakan yang mungkin praktik KKN terus berjalan. Pola ini tidak tunggal, ia kompleks dan adaptif. Ia menciptakan oligarki yang mampu bertahan di segala kondisi, menggeser beban krisis ke masyarakat luas, sambil tetap mengamankan keuntungan mereka sendiri. Ini adalah tantangan besar bagi cita-cita keadilan sosial yang termaktub dalam konstitusi kita. Memahami pola ini adalah langkah pertama untuk mengubahnya. Ini bukan tugas yang mudah, tapi sebagai warga negara kita harus kritis terhadap setiap kebijakan dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin kita. Bagaimana menurutmu tentang cetak biru ini? Bisakah dipecahkan? Tulis opinimu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.